di mana merupakan tempat asal Yusuf Kala. Baik, di sana ada Rahel Marimbuna. Rahel, bagaimana suasana di TPS di Makassar? Apakah sudah banyak masyarakat yang berbondong-bondong atau Anda sudah melihat anggota keluarga Yusuf Kala sendiri akan mencontreng di sana? Ya, Gadisnya, memang hingga saat ini khususnya di TPS Bukit Baruga ini masyarakat semakin banyak yang datang mengingat waktu yang memang hanya sampai pukul 13 siang nanti mereka untuk memberikan suara mereka. Dan di sini salah satu anggota keluarga Yusuf Kala, yaitu adiknya Ibu Fatimah Kala, juga akan memberikan suaranya tepatnya di TPS 38 yang ada di TPS Baruga Antang ini. Dan Gadisa serta juga pemirsa, Yusuf Kala yang lahir di Kampung Bukaka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, memang sempat menghabiskan masa kecilnya di kampung kelahirannya tersebut sebelum akhirnya mengikuti orang tuanya pindah ke kota Makassar. Namun kenangan masa kecil Yusuf Kala masih terus membekas di hati sahabat-sahabat kecilnya. Ya, dan Gadisa, saat ini saya telah bersama dengan adik dari Bapak Yusuf Kala, yaitu Ibu Fatimah Kala. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Ya, dan sebelumnya Ibu Fatimah Kala adalah anak bungsu dari 10 bersaudara dan Pak Yusuf Kala sendiri adalah putra kedua dalam keluarga. Iya, Ibu Fatimah, seberapa jauh Ibu mengenal Pak Yusuf Kala? Ya, Pak Yusuf Kala itu saya anggap sebagai pengganti orang tua kami, sebagai bapak kami, karena ya jarak usia saya dengan bapak kan 20 tahun ya. Terus jadi saya melihatnya sosok dia sebagai memimpin. Saya juga pernah 10 tahun dalam perusahaan dipimpin oleh dan diajar oleh beliau, dan kemudian dalam keluarga sebagai pengganti orang tua karena orang tua kami kan sudah meninggal sejak hampir 30 tahun yang lalu, dan sosok dia yang banyak kita dapatkan bagaimana sebagai pemimpin, sebagai orang ya segala macam lah ya. Nah, ngomong-ngomong soal pemimpin, seperti apa gaya kepemimpinan baik itu di keluarga sebagai pengganti orang tua maupun ketika dalam pekerjaan di perusahaan? Beliau itu sangat demokratis sehingga kami bisa berdebat sama dia dan dia terima, dan jadi bukan sebagai pemimpin yang betul-betul sangat demokratis baik di perusahaan, dia bisa menerima usulan-usulan kami, maupun dalam sebagai keluarga dia bisa menerima bagaimana adik itu bisa juga memberikan usulan kepada kakaknya dalam hal apapun. Jadi sangat demokratis ya, dan dia mempunyai visi yang panjang sehingga kami kadang-kadang suatu ide beliau menurut kami yang masih mungkin relatif tidak punya pengalaman, kita melihatnya mungkin belum waktunya, tapi dia sudah bisa mengetahui gitu. Jadi visinya memang dari dulu panjang, dan dia kalau dalam perusahaan dia mungkin seorang negosiator yang baik dalam hal beberapa persoalan-persoalan, karena dia cepat mengambil suatu kesimpulan dan keputusan, dan itu memang betul dalam jangka panjangnya benar gitu. Nah, saya mendengar ada suatu kebiasaan dari Pak Yusuf Kala ketika ingin menegur kepada karyawan-karyawan yang lain, mungkin tapi melalui ibu seperti itu. Bagaimana ceritanya? Mungkin ada yang berkesan dulu? Saya pikir enggak juga, bisa dia tegur, semua orang pun bisa ditegur gitu, tapi sepanjang yang kita tahu dia itu jarang marah. Jarang marah, kalau jadi mendegurnya memang benar yang pas lah gitu ya. Nah, saat ini Ibu melanjutkan memimpin perusahaan yang dulu dipegang atau dikendalikan oleh Pak Yusuf Kala. Nah, kira-kira atau sejauh ini apa yang paling mempengaruhi khususnya untuk menjalankan atau melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh Pak Yusuf Kala saat ini? Ya, artinya memang banyak sekali pengalaman bersama beliau, cara memimpin perusahaan, dan kita memperlakukan bagaimana karyawan sebagai suatu keluarga, bukan hanya sebagai atasan dan bawahan, tapi betul-betul suatu kekeluargaan, tapi tetap profesional. Itu yang kami bisa, jadinya sampai sekarang alhamdulillah semua berjalan lancar dan berkembang ya dengan baik. Nah, ada tidak keberadaan Pak Yusuf Kala sendiri kalau saat ini masih menjadi wapres seperti itu? Nah, apa ada pengaruhnya kepada usaha yang khususnya Ibu pimpin saat ini? Mungkin ada seperti itu? Kebetulan usaha-usaha yang saya pimpin saat ini adalah lebih banyak kepada usaha-usaha yang betul-betul bersentuhan dengan masyarakat, bukan kepada pemerintahan, sehingga kami itu tidak pernah mempergunakan ya beliau
Tapi mungkin ya seperti misalnya kalau saya ke bank atau apa, karena mungkin ada kalah sehingga penerimaan lebih cepat. Tapi proses administrasi tetap sama dengan ini. Banyak persoalan tetap kami harus lewati dan aturan tetap harus kami lewati. Tidak ada, cuma gampang aja kita diterima orang, itu aja. Ada garansi bahwa keluarga Kala sendiri sebagai pengusaha sudah cukup. Oh iya, karena kami kan sudah 70 tahunan perusahaan kami. Jadi mapan dan berhubungan dengan orang lain juga lama sekali gitu ya. Jadi rasanya kita bukan karena kalanya ya, bukan karena wapresnya yang selama ini, tapi memang karena keberadaan perusahaannya itu sendiri. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Oh ya, sudah memberi suaranya? Sudah. Oke. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Iya, Gadisa, demikian tadi perbincangan singkat kami dengan Ibu Fatima Kala yang adalah adik bungsu dari calon presiden nomor urut 3 Yusuf Kala. Baik Gadisa. Rahel, kalau tadi adik Yusuf Kala sudah hadir di TPS di Makassar, kabarnya Yusuf Kala juga sudah mulai akan datang ke TPS di wilayah rumah dinasnya di Diponegoro. Akan kita minta konfirmasi langsung dari Andini. Andini, benarkah demikian Yusuf Kala dan anggota keluarga sudah akan datang ke TPS? Benar sekali Gadiza, sekitar 40 orang rombongan sudah berangkat dari kediaman resmi Wakil Presiden menuju ke TPS 19 di Taman Surapati Menteng. Kita akan coba lihat bersama-sama karena di sini juga media sepertinya sudah bersiap arah kameranya menuju ke utara di Taman Surapati atau tempat nantinya jalan yang akan dilalui oleh Yusuf Kala dan juga keluarga. Ada sekitar 45 orang sebenarnya Gadiza yang terdaftar dari rumah yang kediaman resmi Yusuf Kala yang terdaftar dalam TPS terbagi TPS 15 di Jalan Kerawang Menteng dan juga TPS 19 di Taman Surapati ini. Salah satunya sebenarnya yang ada di Taman Surapati ini adalah Farida Kala atau adik kandung dari Yusuf Kala, dan sementara anak-anak dan juga menantu dari Yusuf Kala sendiri terdaftar di TPS 15, namun mereka keseluruhannya pindah ke TPS 19 karena memang dari segi jarak jauh lebih dekat dibandingkan di TPS 15, dan kita masih menunggu, belum ada tanda-tanda kedatangan. Namun dari Pas Pampres sendiri juga petugas keamanan sudah mulai menyisir jalan yang nantinya akan dilalui oleh rombongan Yusuf Kala. Untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan dulu kepada Anda Gadiza, tentunya kami akan langsung memberikan informasi jika memang nantinya Yusuf Kala sudah berada di TPS 219 di Taman Surapati Menteng. Kembali ke Anda Gadiza. Baik, kita ikuti terus laporan Anda dari Jakarta dan juga dari Makassar, Andini Effendi dan Rahel Maribuna. Terima kasih untuk sementara ini.